Bab 894. Kakak, anak-anak tidak mengerti apa-apa. Jangan berargumen dengan mereka, ucap Tracy dengan lembut. Lorenzo tersenyum sedikit, lalu menaikkan alisnya. Kemudian, sesosok hitam terbang masuk dari luar. Ia seperti panah tajam. Swas, terbang melewati kepala Carlos. Oh, Charles dan Carla lekas melompat turun dari sofa dan bersembunyi di balik pelukan Tracy. Roxy terkejut dan mengepak-ngepakkan sayap masuk dalam pelukan Carlos. Wajah Carlos memucat. Ia sangat takut di dalam hati, tetapi ekspresinya malah menunjukkan ketenangan. Burung elang terbang ke hadapan Carlos. Ia mengepakkan sayap dengan sepasang mata tajam menatapnya dingin. Sayapnya sangat besar. Satu kali kepakan membuat angin bertiup, menyebabkan rambut Carlos terbang berantakan. Carlos, Tracy ingin maju melindungi Carlos, namun ia dihalangi oleh bawahan Lorenzo. Carlos memelototi burung elang dengan berani. Minggir. Burung elang itu membuat teriakan yang mengejutkan, lalu berputar di atas kepalanya beberapa kali dan terbang keluar. Lorenzo menatap penuh dengan kekaguman kepada Carlos. Anak kecil, kamu tidak takut. Untuk apa takut? Carlos memutar mata ke atas, lalu membelai lembut Roxy yang sedang gemetar dalam pelukannya. Ia sama dengan Roxyku. Sama-sama binatang peliharaan Mami. Bagus sekali. Lorenzo tersenyum. Aura dingin dalam matanya berangsur-angsur hilang. Aku bawa mereka ke kamar dulu. Tracy lekas memanggil pelayan untuk membawa anak-anak ke lantai atas. Lily menundukkan kepala mengikuti dari belakang sambil membawa kotak medis di tangannya. Lorenzo meliriknya sekilas. Tidak bicara. Hanya melihat ke bawah menyesap alkohol dengan diam. Sekelompok orang naik ke lantai atas. Setelah menutup pintu, Lily menghela napas panjang. Ia merasa setiap langkah di tempat ini seperti berjalan di atas es tipis. Tuan, terdengar suara panggilan Naomi, Paula dan yang lainnya dari bawah. Kemudian, terdengar lagi suara teriakan mereka. Namun hanya ada satu suara. Lalu keadaan menjadi tenang kembali. Suara apa? Charles berlari membuka pintu. Charles. Tracy lekas menariknya. Tidak apa-apa. Mami. Paman menakutkan sekali. Carla meringkuk di sofa sambil memeluk bonekanya. Bibir kecilnya mengerucut ingin menangis. Aku takut sekali dengannya. Aku ingin pulang. Aku juga ingin pulang. Charles mengerucutkan bibir berbicara. Aku rindu papi. Hati Tracy agak sedih ketika melihat kedua anak. Ia ingin sekali menghabiskan waktu lebih lama dengan anak-anak. Tetapi sekarang baru mulai. Mereka sudah ketakutan. Mami, ini untukmu. Carlos mengeluarkan barang dari saku celananya dan memberikannya kepada Tracy dengan tulus. Barang harus kembali ke pemiliknya. Tracy menerima cincin hitam emas itu. Di tahun itu, ketika ia sadar dan melihat barang itu, hatinya sakit seperti tertusuk. Seolah ada perasaan tak enak. Tetapi, ia tidak tega untuk membuangnya. Jadi ia menggantungkan cincin itu di kaki burung elang. Tak disangka, malah ditemukan oleh Carlos. Lalu dengan mengandalkan cincin itu, ia selangkah demi langkah menemukan dirinya. Anak ini, benar-benar hebat. Terima kasih Carlos. Tracy menerima cincin itu dan memakainya di jari telunjuk kanan. Kedepannya Mami akan menjaganya dengan baik. Karena Carlos membantu Mami membawanya kembali. Mami, Carlos memeluk Tracy dan berkata dengan lembut, kedepannya biar aku yang melindungimu. Anak bodoh, Tracy tertawa. Kamu baru berumur 6 tahun. Bagaimana melindungi Mami? Selain itu, sekarang Mami sangat hebat. Tidak ada orang yang bisa menindas Mami. Aku lihat, Paman begitu galak. Carla mengerucutkan bibir dengan kening berkerut. Dia tidak menindas Mami kan? Tidak, Tracy menjawab dengan tegas. Jika tidak ada Paman, maka tidak ada Mami hari ini. 2 tahun lalu, saat terjadi insiden dengan Mami, Paman Yani menyelamatkan Mami. Makanya Mami bisa hidup seperti sekarang. Ternyata begitu. Charles jadi paham. Pantas saja Mami hilang begitu lama. Kami juga menangis begitu lama. Mami, mana nenek? Carlos menahan begitu lama. Akhirnya ia tak bisa menahan diri lagi. Bab 895. Ketika mendengar ucapan ini, Tracy tertegun. Ia sudah tahu. Cepat atau lambat, anak-anak akan menanyakan hal ini.
Ia sudah melakukan persiapan hati dengan baik, tetapi begitu mendengar mereka bertanya secara langsung, dia tetap kesulitan. Ia tidak tahu bagaimana menghadapinya dan bagaimana menjawab mereka. Benar juga. Mami di mana nenek? Carla menarik ujung baju Tracy dan bertanya dengan lembut. Kemarin saat bertemu Mami, aku sudah ingin bertanya. Tapi, karena sakit, jadi tidak ada kesempatan bertanya. Aku rindu. Charles tidak bisa menahan diri ketika teringat nenek. Aku ingin makan bapau babi buatan nenek, nasi ayam ketan dan juga kue sayuran. Iya, aku juga ingin. Ketika membicarakan hal ini, air liur Carla sudah mau menetes keluar. Sudah lama sekali tidak makan masakan nenek. Aku sudah jadi kurus. Nenek menanam pohon zaitun manis di taman belakang. Setiap hari aku menyiramnya. Pohon itu sudah lebih tinggi dari aku. Carlos agak bersemangat. Juga ada jasaku. Aku sering memberi pupuk. Charles ikas mengangkat tangan. Mami kapan nenek kembali? Carla memiringkan kepala kecil dan bertanya dengan polos. Sekarang aku sudah tidak minum susu. Sudah bisa mandi sendiri. Nenek tidak perlu sesusah dulu lagi merawatku. Ketika mendengar ucapan anak-anak, mata Tracy memerah. Ia melupakan banyak hal. Namun ketika mendengar masa lalu indah yang mereka ceritakan, seolah memberikan kehangatan yang mampu menyinari hati. Hanya saja, masa indah itu tidak akan kembali lagi. Karena Bibi Juni sudah tidak ada. Mami kenapa? Carla menggunakan tangan kecilnya yang lembut menangkup pipi Tracy dan bertanya dengan lembut. Mami menangis. Mami, apa nenek sakit? Charles menarik ujung pakaian Tracy dengan lembut dan menenangkannya. Tidak apa. Keterampilan medis Dr. Lily sangat hebat. Pasti dapat menyembuhkannya. Ketika Lily mendengar ucapannya, hatinya pun ikut sedih. Sebenarnya dia sudah tahu bahwa terjadi sesuatu dengan Bibi Juni. Hanya saja, dia tidak berani mengatakan kepada anak-anak. Mami, apa yang sebenarnya terjadi? Carlos memandang Tracy sambil mengerutkan kening. Hatinya gelisah. Nenek, dia. Tracy menarik napas dalam dan berkata dengan lantang. Nenek sudah tidak ada. Anak ketiga tercengang dalam sekejap. Mereka tidak tahu apa maksudnya tidak ada ini. Apa? Apa maksudnya sudah tidak ada? Ekspresi wajah Carlos berubah. Nenek, dia. Tracy berkata dengan lembut. 2 tahun yang lalu, dia meninggal. Apa? Ketiga anak tertegun. Lalu beberapa saat kemudian baru sadar kembali. Carla menangis keras. Wajah putihnya menjadi merah dalam sekejap. Kenapa bisa begitu? Air mata Charles mengalir keluar. Ia berpegangan tangan sambil bertanya, kenapa nenek bisa meninggal? Apa nenek sakit atau terjadi kecelakaan? Kecelakaan. Tracy mendesah sedih. Mami yang salah. Mami tidak melindungi nenek dengan baik. Mami, apa ada orang yang mencelakai nenek? Carlos ingat ketika orang jahat mengejar mereka. Dia mendengar Mami bertanya pada mereka, siapa yang mengutus orang untuk membunuh di Thailand? Kematian nenek. Apakah ada hubungannya dengan kejadian itu? Kalian masih kecil. Ada beberapa hal yang tidak bisa dijelaskan pada kalian. Tracy memeluk mereka bertiga. Nenek akan melindungi kalian sampai besar dari langit. Jadi kalian harus jadi anak yang patuh. Jaga kesehatan dengan baik. Kalian paham? Ketiga anak masih sedih mengenang kematian nenek. Mereka menangis pilu. Tracy masih ingin menemani mereka. Tetapi pada saat ini, terdengar suara ketukan pintu dari luar. Ada bawahan yang melapor. Nona Tracy, Tuan memintamu ke ruang kerja. Aku segera sampai ke sana. Tracy menjawab. Lalu berkata kepada Lily dan 2 pengawal. Jaga anak-anak dengan baik. Aku segera kembali. Baik. Bab 896. Tracy pergi. Lily hendak menelpon Daniel. Namun ponselnya sudah berdering terlebih dahulu. Ia lekas berjalan ke sudut untuk menjawab. Halo, sekarang ada di rumah Mor. Lorenzo sudah tiba. Daniel telah menduganya. Iya, tidak mempersulit anak-anak kan? Tidak, baguslah. Bertindaklah sesuai situasi. Baik, setelah menutup telepon, Lily menghela napas lega. Ia berpikir, seharusnya karena pesan yang dikirimkan Nona Tracy kepada Tuan Daniel sebelumnya. Agar tidak menimbulkan konfrontasi, Tracy berjanji akan melindungi anak-anak. Jadi Daniel tidak datang kemari. Tracy orang yang bijaksana.
Meskipun ia sangat membenci keluarga Wollens di dalam hatinya, tetapi ia akan menjaga situasi keseluruhan demi anaknya. Ia tidak ingin keluarga Moore dan Wollens berkonfrontasi langsung di hadapan anak-anak. Jika begitu, yang terluka adalah anak-anak. Ketika memikirkan hal ini, hati Lily menjadi lebih tenang. Ia meletakkan ponsel dan pergi menjaga anak-anak. Tracy tiba di ruang kerja. Lorenzo sudah menunggu di dalam. Naomi dan Paula diberi hukuman pukulan. Mereka terluka, berlutut di lantai sambil menundukkan kepala. Mereka tidak berani bersuara sedikit pun. Ini semua adalah rencanaku, bukan urusan mereka. Tracy mengernyitkan kening sambil menjelaskan. Tahu situasi namun tidak melapor. Berarti gagal bertugas. Lorenzo sedang meletakkan bidak catur. Ia mengenakan kacamata berbingkai silver. Tampak begitu lembut dan anggun. Namun aura dingin yang terpancar dari tubuhnya tidak berkurang sedikit pun. Maksud kakak adalah masalah pribadiku. Tracy dengan berani menghadapi masalah ini. Anak dilahirkan olehku. Sejak sudah lama sebelum aku punya keluarga Moore. Aku sudah terlebih dahulu memiliki mereka. Jadi, Lorenzo bermain catur dengan dirinya sendiri. Aku ingin menjemput mereka kembali dan membesarkannya di sisiku. Walaupun hatinya gelisah. Tapi pada akhirnya Tracy menyatakan pemikirannya dan sangat bersikeras. Jika kakak tidak bisa menerima mereka, aku bisa meninggalkan keluarga Moore. Pemikiran ini sudah ia pikirkan kemarin malam. Jadi Tracy meminta orang mencari pengacara Joey. Ia sedang memperhitungkan, jika menginginkan hak asuh anak. Resiko apa yang harus ia tanggung? Apa harus meninggalkan keluarga Moore? Meninggalkan keluarga Moore. Lorenzo menghentikan gerakannya. Tatapannya menjadi lebih dingin. Kamu malah punya pemikiran seperti ini. Tracy lekas menjelaskan. Jika kakak dapat menerima anak-anakku, tentu saja aku tidak ingin pergi. Tapi, jadi, anak-anak dan keluarga Moore, kamu lebih memilih anak-anak. Lorenzo menatapnya dengan dalam. Benar. Tracy menjawab tanpa keraguan sedikit pun. Nona Tracy. Naomi panik. Ia ingin membujuk Tracy agar tidak melawan Lorenzo. Begini akan sangat berbahaya. Apa kamu tidak memikirkan akibatnya? Lorenzo mengingatkannya dengan datar. Meninggalkan keluarga Moore. Berarti kamu kehilangan perlindungan. Kamu menjadi dirimu yang dulu. Pikirkan baik-baik bagaimana kamu melaluinya dulu. Tanpa ada latar belakang yang kuat, semua orang akan menindasmu dengan mudah. Ingat bagaimana Bibi Juni mati. Dendam belum terbalaskan kamu sudah ingin pergi. Tracy tertegun ketika mendengarnya. Jika ia meninggalkan keluarga Moore saat ini, ia tidak akan bisa membalaskan dendam untuk Bibi Juni. Ia juga tidak akan memiliki apa-apa. Devina akan seperti anjing liar pergi memburunya dan mencabik-cabiknya. Dan juga keluarga Hilton, meskipun ia cerdas dan bisa bela diri. Tetapi jika kehilangan dukungan dari keluarga Moore, ia akan menjadi sendirian tanpa tumpuan. Sama sekali tidak bisa mengalahkan mereka. Selain itu, ia masih ingin melindungi ketiga anak. Tidak boleh membiarkan mereka dicelakai seperti Bibi Juni. Aku telah mengajarimu selama 2 tahun. Yang kamu pelajari adalah sikap membangkang ini. Lorenzo mengernyitkan kening dengan dingin. Benar-benar membuatku kecewa. Tuan, Nona Tracy bukan sungguh-sungguh ingin pergi. Ia hanya cemas pada anak-anak. Paula tak bisa menahan diri. Ia membantunya memohon. Tolong Tuan beri Nona satu kesempatan lagi. Benar Tuan. Nona Tracy adalah satu-satunya anggota keluargamu. Anda tidak bisa melepaskannya begitu saja. Naomi juga memohon dengan air mata menggenang. Bab 897. Lorenzo agak mengernyitkan kening. Cahaya dingin muncul di pupil kuning kecoklatannya. Diam. Tracy lekas berseru dengan keras sambil memberikan kode mata. Kedua orang itu menundukkan kepala. Tidak berani bicara lagi. Kakak jangan marah. Tracy tidak ingin membuat Lorenzo marah. Ia memikirkan strategi lain. Nanti saja bicarakan masalah anak. Aku antarkan mereka pulang ke rumah Wollens dulu. Anak-anak sangat menggemaskan. Lorenzo tiba-tiba menyela ucapannya. Aku tidak pernah bilang tidak menerima mereka. Tracy tertegun sesaat. Sebelum kesadarannya kembali, ia bertanya dengan senang. Maksud kakak, kakak bersedia menerima anak-anak.
Wajah mereka mirip denganku. Lorenzo lanjut meletakkan caturnya. Anggota keluarga Mor dingin dan kalem. Dengan adanya beberapa anak, akan lebih ramai. Kakak sungguh berpikir demikian. Tracy sangat berantusias. Iya, Lorenzo menyunggingkan senyuman. Temani anak-anak dengan baik. Terima kasih kakak. Tracy sangat senang. Awalnya dirinya mengira Lorenzo tidak akan menerima 3 anaknya. Jadi hatinya gelisah. Tak disangka, ia bisa begitu cepat menerimanya. Mungkin karena ia ingin menggunakan cara ini untuk membiarkan dirinya tinggal. Atau mungkin karena anak-anak mirip di dekatnya dan ia merasa akrab. Entah apapun alasannya, selama anak-anak diperbolehkan tinggal di keluarga Mor, maka itu adalah hal baik. Tracy ingin memberitahukan kabar baik ini kepada anak-anak, tetapi ketika berjalan ke depan pintu, ia mendengar Carla bertanya kepada Lily. Dokter Lily, kapan kami boleh pulang? Aku rindu papi. Aku juga ingin pulang. Charles agak tidak bersemangat. Aku ingin mami pulang bersama kami. Benar. Bawa mami pulang. Carla mengangguk-anggukkan kepala. Dokter Lily telepon papi. Minta papi jemput kami ya. Aku juga ingin telepon. Tapi, Lily tidak berani bicara. Matanya melihat ke arah pintu. Tracy mendorong pintu dan menenangkan mereka dengan lembut. Anak-anak, sekarang kalian masih sakit harus banyak istirahat. Tunggu kalian agak sehat baru kita diskusi lagi masalah ini ya. Mami, aku sekarang sudah tidak sakit. Carla lekas duduk. Berpura-pura semangat. Ia juga melompat beberapa kali di atas ranjang. Lihat, aku begitu sehat. Aku juga sehat. Aku bisa bela diri. Charles lekas naik ke atas ranjang dan menunjukkan seni bela dirinya kepada Tracy. Tracy memandang anak-anak dengan lembut. Ia ingin tertawa, tetapi tak bisa tertawa. Hatinya sangat kecewa. Jelas-jelas mereka adalah anaknya. Kenapa sekarang berubah menjadi seperti orang asing? Baru datang sehari, sudah merengek ingin pulang ke rumah Wollens. Sudahlah, kalian jangan berisik lagi. Akhirnya Carlos bersuara. Ia berkata dengan wajah serius dan kening berkerut. Setiap hari kalian bilang merindukan mami. Ingin bertemu mami. Sekarang setelah bertemu, ribut-ribut mau pulang. Bisakah kalian dewasa sedikit? Carlos paling memahami isi hati mami. Ia tahu hati mami pasti sedih ketika melihat mereka ingin pulang. Tetapi mami tidak bisa menunjukkannya. Setelah dimarahi, Charles dan Carla tertegun sejenak, lalu mengerucutkan bibir dan berbaring kembali dengan lesu. Mereka tidak lagi asal melompat dan asal berbicara seperti tadi. Tidak apa. Mereka tidak terbiasa di sini. Sangat normal. Tracy ikhlas menenangkannya. Bagaimanapun, kalian baru datang. Pasti masih tidak terbiasa. Setelah berpikir, Tracy berbicara lagi. Begini, mami bawa kalian keluar makan. Sejak kemarin malam kalian hanya makan bubur. Pasti lapar. Kalian ingin makan apa? Biar mami minta orang menyiapkannya. Aku ingin makan makanan pedas. Aku ingin makan daging panggang. Oke, Tracy menganggukkan kepala tersenyum. Carlos, bagaimana denganmu? Aku tidak ingin makan apapun. Carlos agak sedih. Terserah mami bagaimana mengaturnya. Yang penting mereka senang. Mami akan meminta orang menyiapkannya dulu. Nanti jika kamu ingin makan sesuatu, bisa pesan langsung. Tracy mengelus rambutnya, lalu meminta orang mengaturnya. Bab 898. Sebenarnya Tracy tahu, sekarang anak-anak ketakutan karena Lorenzo, makanya mereka ribut ingin pulang. Demi menghindari Lorenzo, ia sengaja membawa anak-anak keluar makan, agar mereka bisa lebih santai. Sebelum keluar, Tracy bertanya kepada Lily, sekarang mereka sudah boleh keluarkan? Boleh. Demamnya sudah turun. Mereka tidak bisa tidur. Keluarnya angin juga bagus. Lily juga ingin segera keluar dari tempat ini. Jika tidak, dia selalu merasa kepalanya akan digantung. Baguslah kalau begitu. Tracy meminta orang menyiapkan Rolls-Royce limousine. Di depannya juga ada 2 mobil Gepatton yang memimpin jalan. Selain itu di dalam Rolls-Royce limousine juga terdapat sepasang mata besar dan sepasang mata kecil. Burung elang berdiri di atas punggung sofa. Menggunakan postur yang dingin menyorotkan burung beo yang berada di seberangnya. Roxy berdiri dengan gemetar di atas sofa. Ia menatap burung raksasa itu.
Mata kecilnya penuh dengan ketakutan. Tubuh kecilnya tak berhenti gemetar dan bulu-bulu hijaunya juga lepas. Carla mengerucutkan bibir kecilnya dengan mata basah memandang burung elang itu. Sepasang tangannya menarik ujung pakaian Tracy dan berbicara dengan suara serak. Mami, aku takut. Jangan takut. Dia sudah mengenal kalian. Kalian adalah tuannya. Tidak akan menyakiti kalian. Tracy telah mendapatkan pelajaran kemarin. Ia takut akan bertemu dengan orang Devina lagi. Jadi ia membuat formasi besar ini. Mengenai burung elang itu, ia ingin burung elang itu dapat mendekati dirinya dengan anak-anak. Kedepannya jika terjadi sesuatu, burung elang itu juga dapat melindungi anak-anaknya. Sama seperti sekarang, Carlos sudah mulai bisa menghadapinya. Setidaknya sudah berani duduk di dekatnya. Menjauh sedikit, Carlos duduk di sofa di mana burung elang itu berdiri dan menggunakan lengan kecilnya untuk mendorongnya. Dengan wajah dingin, burung elang itu menggeser menjauh. Ia masih sempat mengepakkan sayap, sehelai bulu jatuh ke atas kepala Carlos. Carlos tidak menyadarinya. Ia hanya fokus dengan tabletnya. Burung elang berdiri di belakang tubuhnya. Lehernya menjulur panjang keluar. Sepasang mata dingin itu menatap tablet itu. Matanya sama sekali tidak berkedip. Astaga, aku baru tahu. Ternyata burung elang ini tidak bisa mengedipkan mata. Charles agak bersemangat dan juga agak penasaran. Ia ingin mengamatinya tapi ia juga takut. Jangan takut. Kemari elus dia. Tidak akan kenapa-kenapa. Tracy mengelus sayap burung elang dan meminta Charles mendekat. Penglihatan burung elang sangat hebat. Ia bisa melihat barang jauh dan juga tidak mengedipkan mata dalam waktu lama. Selain itu, burung elang adalah jenis burung yang hidup terlama di dunia. Di saat ini, burung elang tiba-tiba berkicau. Kur-kur. 3 anak tercengang, lalu tertawa bersama. Ternyata burung elang juga bisa berkicau seperti itu. Sama seperti burung kecil. Carla tertawa hingga matanya meneteskan air keluar. Menggemaskan sekali. Tiba-tiba, merasa tidak terlalu takut lagi. Charles juga tertawa sambil memegang perut. Kur-kur, kur-kur. Burung elang lagi-lagi berkicau. Carlos mengernyitkan kening. Lanjut mengoperasikan tabletnya. Matanya tidak melihat ke atas. Tetapi ia dapat merasakannya dari burung elang di belakangnya. Mami, dia bisa hidup berapa lama? Akhirnya, Charles memberanikan diri mendekat. Ia mencoba menyentuh sayap burung elang. Lalu buru-buru menarik kembali tangannya. Burung besar seperti ini dapat hidup hingga 40-50 tahun. Tracy berkata sambil tersenyum. Sebenarnya ada yang bisa hidup hingga 70 tahun. Tapi biasanya mulai umur 40 tahun sudah mulai menua. Kalau begitu, bagaimana dengan Rosie? Carla bertanya dengan rasa ingin tahu. Ia dapat hidup berapa lama? 7 tahun, jawab Tracy. Ah, Carla membelalakkan mata dengan terkejut. Lalu dia mulai panik. Roxy sudah mau berumur 6 tahun. Kalau begitu, Roxy tumbuh bersama dengan kita. Seharusnya hidupnya akan lebih panjang dari burung biasa. Jangan cemas. Carlos ikhlas menenangkan Carla. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.